Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Kesarita, saya dari jurusan Pendidikan Sarjana Kedokteran dan saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang sudah saya buat sebelumnya dengan judul Efektivitas Air Campaign di Media Informasi dalam Pencegahan DBD di Kota Malang. Di sini saya akan membagi presentasi saya kepada 6 topik, yakni yang pertama ada abstrak. Yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode yang akan saya gunakan, yang keempat adalah kajian pustakanya, yang kelima terdiri dari pembahasan, dan yang keenam yakni ada penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang abstrak saya. Jadi presentasi ini akan membahas tentang artikel saya, di mana artikel saya ini berisi tentang bagaimana saya melakukan kuesioner pendataan tentang apa sih bagaimana efektivitas air campaign di media informasi dalam pencegahan DBD di Kota Malang. Di sini metode yang akan saya gunakan yakni penggunaan kuesioner, dan hasilnya ternyata terbukti efektif. Mengapa? Akan saya jelaskan di artikel saya. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Apa sih yang mendasari saya dalam pembuatan artikel ini? Yang pertama yakni ada tingkat DBD yang sangat tinggi di Kota Malang. DBD ini merupakan penyakit yang sangat mematikan dan juga sangat berbahaya bagi orang-orang, khususnya di Kota Malang. Dan saya sebagai warga Kota Malang merasa prihatin dan ingin mencegah atau menghentikan penyebaran dari DBD ini. Dengan cara apa sih? Bagaimana edukasi yang tepat untuk mereka? Dan saya menemukan bahwa orang-orang di Kota Malang ini mayoritas memiliki TV, tapi apakah benar? Maka dari itu akan menjadi pertanyaan di kuesionernya. Selanjutnya, dengan mereka yang memiliki TV ini, kira-kira apa ya cara yang paling benar? Dan saya di sini menemukan adanya air campaign. Apakah benar air campaign ini sangat efektif dalam menyebarkan edukasi tentang pencegahan DBD? Makanya saya akan membuat atau menuliskan artikel ini. Nah, cara saya mewujudkan penelitian saya yakni dengan metode saya. Metode yang akan saya gunakan yakni penggunaan kuesioner. Kuesioner ini akan disebarkan pada 100 orang yang terdiri dari 40 mahasiswa UB, 30 warga setempat yang bukan merupakan mahasiswa, dan juga 30 lagi berisi pelajar, baik itu dari SD, SMP maupun SMA akan saya sebarkan. Lalu, kuesioner ini berisi 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang pertama adalah nama dan identitas dari pengisi kuesioner. Mereka tidak harus mengisikan nama lengkap mereka. Di sini saya menggunakan opsi menuliskan inisial mereka. Yang kedua, yakni kepemilikan atas media informasi. Ini untuk mengetahui apakah benar mereka memiliki media informasi di rumahnya. Lalu yang ketiga, apakah mereka pernah melihat air campaign sebelumnya? Air campaign ini yang saya targetkan adalah air campaign yang berada di media informasi tersebut. Lalu yang keempat, setelah mereka melihat air campaign tentang DBD ini, apakah mereka mengerti tentang apa saja informasi yang disebarkan melalui air campaign ini? Dan yang terakhir, tentu saja agar penelitian ini juga berguna adalah saran tentang bagaimana ya kira-kira dengan media informasi apa air campaign ini dapat paling efektif untuk disebarkan. Selanjutnya, setelah metode, saya ada kajian pustaka. Jadi, kajian pustaka saya ini membahas 3 hal penting yang menjadi kata kunci dari penelitian saya ini. 3, yakni ada DBD, air campaign, dan juga media informasi. Pertama, DBD. DBD itu apa sih? DBD ini adalah penyakit demam berdarah dengue. Di sini yang saya tekankan adalah faktor atau organisme apa sih yang bisa menyebarkan DBD? Dan saya di sini menyebutkan bahwa berdasarkan artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang pernah saya cari, DBD ini disebarkan melalui faktor yaitu nyamuk. Nyamuk apa? Aedes aegypti. Aedes aegypti ini tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Dan juga DBD ini saya juga menekankan kira-kira apa sih gejala yang bisa ditimbulkan dari DBD ini, dan gejala tersebut apabila sudah muncul agar mereka bisa memeriksakan secara tepat. Lalu yang terakhir adalah cara pencegahannya yang merupakan kata kunci dari DBD ini. Di sini gejala-gejala DBD yakni ada ruam-ruam yang timbul, demam panas yang tinggi, dan juga rasa tidak nyaman pada seluruh tubuh.
Di sini apa sih kira-kira cara pencegahannya? Nah, di sini kita tahu ada 3M. 3M ini sudah banyak di-campaignkan di media-media informasi. Nah, di sini 3M ini adalah dengan menutup, menguras, dan mencuci. Lalu ada air campaign. Apa sih air campaign itu? Pada dasarnya, campaign adalah kegiatan untuk memprovokasi masyarakat untuk melakukan sesuatu. Apabila mereka itu bisa memprovokasi, itu bisa menjurus kepada dua hal yang baik ataupun yang tidak. Ada juga kampanye-kampanye yang digunakan untuk keperluan-keperluan politik, semisal kampanye pada saat pemilu dan sebagainya. Namun yang saya tekankan pada saat ini adalah air campaign yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang bagaimana cara pencegahan DBD itu sendiri. Terakhir, ada media informasi. Media informasi ini adalah media yang bisa menyebarkan informasi. Ya, pada dasarnya sama seperti namanya ya. Namun media informasi ini pada dasarnya adalah media yang banyak digunakan oleh masyarakat, baik yang itu lisan maupun yang tulisan. Dan di sini media informasi dibagi menjadi dua. Ada media lini atas, ada media lini bawah. Bedanya apa sih? Media lini atas itu adalah media-media yang tidak merupakan media cetak, seperti televisi, radio, komputer, dan sebagainya. Dan media lini bawah adalah media-media yang menggunakan alat cetak, contohnya majalah, koran, dan sebagainya. Baik, karena kajian pustakanya sudah selesai, maka kita lanjut ke hasil pembahasannya. Di sini yang saya dapatkan adalah 3 pertanyaan yang bersifat mengetahui hubungan mereka terhadap penelitian ini. Yang pertama yakni adalah kepemilikan media informasi. Berdasarkan hasil yang saya dapatkan, yakni ada 98% dari responden saya atau 98 orang yang ternyata memiliki media informasi. Di sini terdiri dari sebenarnya ada 57% mereka memiliki setidaknya TV dan 41% lainnya mereka memiliki hanya TV. Jadi yang memiliki setidaknya TV ini mereka punya TV, mereka bisa punya komputer, punya gawai, dan sebagainya. Jadi terbukti ya, 98% orang ini mereka setidaknya memiliki satu media informasi. Lalu yang kedua, apakah mereka pernah melihat air campaign ini untuk mengetes penyebaran dari air campaign itu sendiri, apakah menyeluruh atau tidak? Dan ternyata 87% responden saya itu pernah melihat air campaign di media informasi sebelumnya, baik itu dalam TV, dalam radio, dalam komputer, maupun sebagainya. Dan yang terakhir, pemahaman tentang materi yang diberikan. Dan di sini dari 87% orang yang sudah pernah melihat air campaign di televisi sebelumnya, rupanya 76% itu mereka mengerti dan sangat mengerti terhadap air campaign yang diberikan. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya air campaign yang sudah disebarkan di media informasi ini cukup efektif dan informatif. Bahasa yang digunakan sudah baik dan benar, seperti itu. Nah, pertanyaan keempat yang juga merupakan pertanyaan kunci dari artikel ini yakni saran. Yaitu saran ini didapatkan bahwa orang-orang yang memiliki media informasi yang paling banyak, orang-orang memiliki itu televisi. Jadi media informasi yang paling efektif untuk menyebarkan air campaign ini tidak lain tidak bukan adalah televisi. Dan jadi terbukti ya bahwa mereka semua memiliki media informasi, mereka juga mengerti dengan air campaign yang diberikan melalui media informasi. Jadi terbukti efektif bahwa air campaign di media informasi ini efektif untuk menyebarkan pengetahuan tentang pencegahan demam berdarah. Terakhir, penutup. Di sini saya ingin menyimpulkan segala hal yang sudah saya teliti sebelumnya. Jadi ternyata media informasi ini terbukti efektif dalam penyebaran air campaign tentang pencegahan demam berdarah. Dan saya menyimpulkan bahwa air campaign sudah diberikan itu cukup edukatif untuk masyarakat. Dan yang terakhir, bersih saran. Saran saya untuk penelitian selanjutnya yakni meneliti kira-kira apa sih tipe air campaign yang paling efektif untuk menyebarkan informasi ini agar manfaat yang dirasakan dapat lebih terasa lagi bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.